Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk teman-teman mahasiswa FKIP Universitas Tidar. Jadi di sini perkenalkan saya Karunia Gale selaku Ketua Gugus Kemahasiswaan Universitas Tidar, FKIP Universitas Tidar di tahun 2023 akan menyampaikan sosialisasi mengenai PMW FKIP atau Program Mahasiswa Wirausaha FKIP yang sudah akan mulai dibuka mulai hari ini. Ya, jadi di sini kami akan menjelaskan beberapa pedoman, gitu ya, dan juga timeline mengenai penerimaan PMW FKIP ini. Oke, baik. Sebelumnya saya akan share screen mengenai materi yang saya sampaikan. Oke, baik. Jadi di sini untuk program mahasiswa wirausaha itu sama atau sejenis dengan PKMK ya, atau program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dikti, gitu ya. Di sini juga hampir mirip dengan program P2MW yang diselenggarakan oleh Dikti. Jadi mungkin teman-teman kemarin belum lolos mengenai PKMK dan juga P2MW yang diajukan di nasional maupun di universitas boleh di submit atau boleh dimasukkan ke dalam PMW FKIP. Baik, yang selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan program. Jadi untuk sosialisasi ini dilaksanakan secara online ya. Jadi kami merekam sosialisasi ini nanti untuk bisa digunakan atau teman-teman bisa cek di link YouTube yang nanti akan dibagikan agar teman-teman bisa mengulang kembali misal ada informasi yang miss atau informasi yang belum sesuai atau belum bisa didapatkan seperti itu. Terus selanjutnya di sini untuk sosialisasi program itu kita laksanakan di hari ini tanggal 3 Agustus sampai juga tanggal 6 Agustus. Jadi teman-teman nanti bisa mengakses video ini sampai akhir sebenarnya ya, sampai di pelaksanaan program ini selesai. Terus selanjutnya yang kedua adalah batas penyerahan proposal, di mana proposal yang teman-teman serahkan nanti akan diserahkan via soft file gitu ya, dalam bentuk soft file dan diserahkan via link yang nanti akan ada di pengumuman di bawah ya. Jadi teman-teman nanti eh, berkasnya akan diberikan secara soft file untuk memudahkan karena teman-teman juga masih eh, libur ya, libur semester seperti itu. Terus selanjutnya untuk penilaian proposalnya akan dilakukan atau dilaksanakan di tanggal 19 sampai 23 Agustus 2023 ya. Jadi nanti akan ada tim reviewer yang menilai kelayakan proposal kewirausahaan yang akan teman-teman ajukan. Terus selanjutnya untuk pengumuman hasil seleksi akan disampaikan di tanggal 24 atau tanggal 25 Agustus 2023 dan nanti untuk hasil seleksi merupakan keputusan juri yang tidak dapat diganggu-gugat. Seperti itu. Terus yang kelima itu adalah mengenai workshop persiapan. Jadi nanti sebelum teman-teman melaksanakan kegiatan PMW-nya atau PKM kewirausahaannya, teman-teman akan dibekali persiapan yang nanti bisa diisi dari Gusma maupun dari WD2 ya, atau Wakil Dekan Bidang Keuangan dan juga Administrasi Umum. Nanti akan dijelaskan apa-apa saja sih yang boleh dibelanjakan, begitu ya, apa-apa saja yang perlu dilaporkan, dan lain-lain. Terus yang keenam itu adalah penyelesaian kontrak dengan PPK. Di sini teman-teman nanti harus menyiapkan materai 10.000 sebanyak 4 lembar. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk tanda tangan kontrak dari pelaksanaan PMW. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan pendanaan yang diberikan oleh fakultas untuk melaksanakan program PMW yang sudah teman-teman ajukan. Seperti itu. Nah, nanti ini untuk penyelesaian kontrak ini akan dilaksanakan secara offline ya. Kalau yang dari bagian 1 sampai ke 5 ini bisa kita laksanakan online, tapi untuk yang eh, agenda nomor 6 itu akan dilaksanakan secara offline karena teman-teman harus tanda tangan basah di lembar kontrak yang nanti akan disediakan oleh TU bagian keuangan di FIP. Terus selanjutnya, untuk pelaksanaan dan pendampingan, pelaksanaan dari program PMW ini dilaksanakan hampir 2 bulan ya. Jadi di bulan September, mulai tanggal 1 September sampai dengan 25 Oktober 2023. Jadi kalau misal teman-teman program wirausahanya itu sudah berjalan gitu ya, tapi memang belum pernah diajukan
ke PMB atau keuangan yang lainnya, itu tidak apa-apa, diperbolehkan untuk diajukan ke PMB yang mungkin belum pernah diajukan dan mendapatkan pendanaan di tempat lain. Terus selanjutnya, untuk Monef ini nanti teman-teman akan mengumpulkan laporan kemajuan. Jadi di awal-awal Oktober itu teman-teman harus melaporkan kemajuan program, di mana sudah ada di tahap mana begitu ya teman-teman melaksanakan PMW ini, dan juga teman-teman harus sudah mempersiapkan produk apa yang akan di-HKI-kan. Ya. Jadi luaran dari pelaksanaan PMW ini adalah selain terselenggaranya atau bekerjanya program wirausaha yang teman-teman laksanakan atau teman-teman rancang, itu juga ada produk yang akan di-HKI-kan gitu ya. Produknya apa saja? Produknya bisa program komputer gitu ya, terus produk dari eh, barang atau jasa yang teman-teman ajukan untuk PMW ini begitu ya, ataupun poster pelaksanaan itu bisa ya. Terus selanjutnya nanti di tanggal awal Oktober ini, begitu ya, teman-teman juga nanti diwajibkan untuk mengurus pengurusan HK ini secara mandiri ke LPPN, nanti untuk bisa dilaporkan di tahapan ke-9, yaitu pelaporan dan juga penyerahan laporan akhir di akhir Oktober. Oke, terus selanjutnya ini adalah format dari pengusulan proposal PMB, jadi hampir sama dengan yang tahun lalu gitu ya, yang tahun 2022. Jadi proposal silakan dituliskan dalam kertas HVS A4 gitu ya, dengan spasi 1,5, fontsnya Times New Roman 12, dengan margin kiri 4 cm, kanan, atas, dan juga bawah masing-masing 3 cm. Terus selanjutnya, proposalnya teman-teman ngirim dalam bentuk soft copy ya, atau soft file. Terus contoh sampul gitu ya, dan juga lembar pengesahan proposal bisa teman-teman lihat pada lampiran 1 dan lampiran 2. Dan nanti pada pengesahan itu eh, belum perlu ditandatangani WD1 ya. Nanti teman-teman yang lolos gitu ya, yang lolos pendanaan baru wajib untuk di-print ulang dalam bentuk hard file dan juga dimintakan tanda tangan dari WD1 dan juga tanda tangan ketua dan dosen pembimbing gitu ya. Kalau untuk yang di proposal pengajuan, jadi teman-teman masih mengikuti seleksi, itu silahkan nanti tanda tangan ketua dan juga dosen pembimbing wajib asli atau tanda tangan basah. Ya, terus pengumpulan proposal PMW ini paling lambat dari tanggal 18 Agustus ya 2023 pukul 23:59 dikirim ke alamat berikut ini ya, bit.ly PMW FKIP 2023 dalam bentuk format PDF. Terus untuk panduan, nanti teman-teman bisa download di panduan PMW FKIP 2023. Oke, ini untuk sistematika proposalnya. Jadi di sini ada judul ya. Di sini judulnya silahkan dibuat dengan singkat dan juga spesifik, tetapi cukup jelas untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan usaha apa yang akan diusulkan. Terus yang kedua adalah bagian pendahuluan, di mana pendahuluan ini teman-teman harus menguraikan latar belakang, terus alasan yang mendasari dari disusunnya proposal PMB ini, seperti itu ya. Dan juga apakah komoditas produk PMB ini berdasarkan hasil riset pasar gitu ya, ataupun inisiatif sendiri, seperti itu. Terus di bab 3, di bab 2, itu adalah bagaimana gambaran umum dari rencana usaha, di mana teman-teman di sini harus menguraikan tentang analisis usaha, dari modal investasi, modal kerja, biaya operasionalnya, harga pokok penjualannya, rencana produksi, dan juga pemasaran, serta bagaimana organisasi dan manajemennya, dan juga perkiraan profit yang teman-teman dapatkan. Untuk yang di bab 3, itu ada metode pelaksanaan, di mana di bagian metode ini, teman-teman akan menyajikan uraian gitu ya, uraian atau tata cara atau teknik bagaimana membuat produk dari komoditas usahanya tersebut gitu ya. Bagaimana mengemasnya, bagaimana memasarkannya gitu ya, dan juga tahapan pekerjaan dan juga capaian dari tujuan programnya. Pada tahapan pekerjaan, silahkan nanti diuraikan aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan dan juga alat atau bahan apa yang digunakan ya.
Terus selanjutnya, yang bab keempat itu adalah biaya dan jadwal kegiatan, di mana teman-teman di bab 4 ini harus menyampaikan, begitu ya, menyampaikan jadwal kegiatan meliputi dari persiapan, pelaksanaan, dan juga penyusunan laporan usaha dalam bentuk bar chart, gitu ya. Di sini sudah ada contohnya nanti di lampiran 3 Pedoman PMB 2023. Mohon maaf, salah ketik ya. Oke. Yang next di bagian lampiran apa saja yang harus teman-teman lampirkan? Di bagian lampiran adalah teman-teman harus melampirkan biodata dari ketua kelompok dan juga anggota kelompok. Yang kedua adalah biodata dosen pendamping. Yang ketiga adalah justifikasi anggaran. Jadi apa saja yang teman-teman butuhkan gitu ya, harus dihitung di situ. Dan juga untuk nominalnya masing-masing kelompok diberikan dana sebesar 2 juta dengan keluaran wajibnya adalah HKI ya. Terus selanjutnya ada lampiran mengenai pernyataan ketua tim pelaksana dan juga pernyataan kesanggupan mengembalikan modal kerja jika kalian tidak bisa memenuhi luaran yang diminta. Dan yang terakhir adalah denah rencana lokasi tempat usaha. Lalu selanjutnya ini adalah luaran ya, luaran yang wajib teman-teman buat begitu. Itu adalah pengajuan HKI ya. Pengajuan HKI ini nanti akan dibantu oleh LPPM Untidar ya. Jadi nanti teman-teman mengajukan HKI ini sendiri ke LPPM Untidar karena sudah ada sentranya. Nanti teman-teman boleh mengajukan dalam bentuk apapun gitu ya, entah itu produknya, entah itu poster kegiatannya gitu ya, atau mungkin desain produknya. Kalau misal memang produk yang teman-teman buat itu memang berdesain gitu ya, dan program komputer dan lain-lain. Ya, terus apa yang harus disiapkan gitu ya? Yang harus disiapkan, silakan teman-teman bisa klik link di sini ya, di lppm.tidak.ac.id slice hak kekayaan intelektual. Nanti di situ akan ada banyak, begitu ya, akan ada banyak informasi dan juga apa-apa saja persyaratan yang teman-teman harus penuhi untuk mengajukan HKI ini. Seperti itu. Oke. Oke, baik. Itu mungkin dari saya untuk sosialisasi pelaksanaan PMW ini. Nanti akan ada atau akan dibuka grup ya, grup Telegram. Insya Allah akan dibuka grup Telegram untuk eh, sebagai ajang diskusi atau tanya jawab mengenai program PMWI. Jadi silakan teman-teman boleh join ya, boleh join ke grup Telegram untuk teman-teman yang sudah mengajukan HKI itu atau ingin mengajukan PMW, atau mungkin teman-teman ingin bertanya mengenai prosedur pendaftaran dari PMW ini. Oke, terima kasih. Selamat berusaha dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.